Oke, selanjutnya kita bahas suatu kasus yang sangat terkenal, ya. Kasus ini sebenarnya dibawakan oleh Jacobi, ya, pada saat itu, di mana dia mencoba menyelesaikan kasus dari Brachistochrone. Apa itu Brachistochrone? Ya, Brachistochrone itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, ya. Brachis, ya, itu artinya adalah pendek atau singkat gitu ya. Bahasa Inggrisnya short, ya. Crown itu adalah waktu, time, ya. Jadi waktu terpendek atau waktu paling tersingkat. Nah, apa kasus yang ditawarkan oleh Beltrami pada saat itu? Perhatikan. Jadi kita punya tahu biji tasbih, ya, atau manik-manik atau ya manik-manik, paham ya manik-manik ya? Oke, begini. Saya punya suatu tali, ya, sepanjang L. Kita punya tali sepanjang L, ya. Oke, lalu di tali tersebut, ya, kita tempatkan suatu manik-manik, ya, manik-manik, ya, manik-manik ya istilahnya, ya, ya, manik-manik atau biji tasbih, ya, atau biji tasbih yang dipakai untuk berzikir, ya. Kalau kita yang umat muslim mungkin paham, nah bagi yang nggak paham, manik-manik, ya. Oke, nah manik-manik ini bebas bergerak di sepanjang tali ini. Nah, perhatikan di sini ada gravitasi yang otomatis gerak dari manik-manik ini akan dipengaruhi oleh gravitasi kita. Nah, perhatikan di sini di ujung dari manik-manik tersebut kita buat tumpul benang talinya tadi agar manik-maniknya nggak keluar, ya. Nah, gesekan antara tali dengan manik-manik itu kita abaikan. Paham? Nah, ketika manik-manik ini kita lepaskan, ya, kita lepaskan seperti ini terikat juga, ya. Jadi dia tidak bebas bergerak ke kiri ke kanan. Jadi ini terikat. Ketika manik-manik ini saya lepaskan, pertanyaannya adalah jika seumpamanya ini adalah titik A dan ini titik B, tentukanlah waktu paling singkat agar manik-manik ini berada dari titik A ke titik B. Atau tentukanlah lintasan paling singkat, paling dekat, lintasan paling pendek antara dari A ke B. Oke? Nah, perhatikan. Kita coba gambarkan kasus kita ini, kita sederhanakan pada diagram Cartesian, ya. Oke, perhatikan. Oke, kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Oke. Nah, ini kita ambil, ini adalah posisi A kita di sini seumpamanya. Posisi A kita A. Ini tinggi, posisinya seumpamanya jaraknya adalah H dari tanah gitu, ya. Oke, jadi kita buat posisinya adalah di 0,H atau persis di sininya boleh, ya. Oke, di sininya. Ya, ini A. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya, berarti dia di 0,H gitu, ya. Nah, lalu dia sampai di titik B. B-nya tadi di sini. Kita ambil aja dia di sumbu X-nya. Jadi kita buat dia di sumbu X, B-nya. Posisinya itu berarti kita ambil ini panjangnya adalah L, ya. Maka posisi dari titik B itu adalah L,0, ya. Nah, pertanyaannya sekarang ada tiga solusi atau tiga opsi lintasan paling pendek. Kalau kita lihat secara intuisi, ya, kita lihat kalau kita ambil ini, oke, kita ambil garis lurus dari titik A ke titik B, apakah ini memungkinkan untuk sebagai lintasan terpendek kita? Silahkan dijawab. Iya, pasti tidak memungkinkan. Kenapa? Karena ada gravitasi. Ya, ada gravitasi yang membuat, ya, manik-manik kita ini akan tertekan ke bawah dulu, baru dia menuju ke titik B. Jadi ini tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Jadi ini tidak mungkin. Oke, kita lihat opsi lain. Kalau dia bergerak dari
Saya buat warna yang lebih tebal. Dia bergerak dari sini, apakah mungkin dia bergerak ke bawah dulu lalu ke sana? Jadi seperti ini. Ya. Lalu ke sini. Jadi dia seolah-olah ke bawah dulu lalu seperti ini maksimum. Tentu juga tidak mungkin ya. Ini gerak manik-manik kita tadi ya. Tidak mungkin, mustahil. Karena kita ingin mencari apa? Waktu terpendek atau lintasan terpendek. Ya. Maka warna kuning juga tidak mungkin. Maka ada satu lagi opsi, yaitu seperti ini. Jadi dia tersimpangkan dulu baru menuju ke titik B kita, merah ini ya. Nah, ini kita akan lihat apakah ini benar. Ya. Oke ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini tadi kita sudah ambil syarat batas kita, berarti di posisi awal dia di 0, H dan di posisi akhirnya di L, 0 ya. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk mencari konstanta kita ya. Di identitas Beltrami tadi kita punya konstanta yang mana itu kita dapatkan dari syarat batas nantinya ya. Oke. Nah, ingat dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini, maka kita ingin meminimalkan waktu ya. Berarti waktu kita buat T besar aja, waktu yang kita butuhkan dari titik A ke titik B ya, dt. Berarti waktu paling singkatnya ya. Yang mana kita lihat di sini dt itu sama dengan ds per dv ya, atau v ya, v. Oke, karena apa? Karena v itu sama dengan ds per dt ya. Oke, dari GLB ya. Nah, kita akan dapatkan ds di sini apa? Ds di sini adalah elemen panjang dari tali kita, ini ds. Jadi kita ambil garis lurusnya ya. Jadi kita ambil garis lurus pendek ya, sehingga di sini ds-nya kita dapatkan ds itu adalah akar x kuadrat, akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Oke. Nah, sekarang kecepatan. Bagaimana kita mendapatkan kecepatan benda yang bergerak pada medan gravitasi ini? Maka kita dapatkan dari kecepatan dari ya hukum kelestarian energi ya, atau hukum kekekalan energi ya. Kelestarian, kalau saya lebih prefer mengatakan kelestarian energi ya. Oke, kita dapatkan perubahan energi potensialnya ya. Saya punya di sini saya punya MGH gitu ya. MGH sama dengan MGY ya, berarti di titik ini ya ditambah setengah mv kuadrat di titik ini yang kita tinjau tadi ya. Berarti saya punya di sini V sama dengan ya, V-nya sama dengan R bisa kita coret, GH H kurang Y. Oke, saya punya akar 2GH kurang Y ya, kita dapat V-nya. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah integral dari A ke B, ds-nya tadi adalah akar dx kuadrat plus dy kuadrat per akar 2g h kurang y ya. Oke, nah ini adalah terhadap dx kan ya, terhadap dx. Atau agar ini kita buat langsung kita selesaikan dulu ds-nya ya. Buat seperti ini aja. Agar ini nanti terhadap dx, saya bisa buat 1 tambah dy per dx ya, dikuadratkan. Kenapa terhadap dx? Karena saya ingin membawa dia ke koordinat ini tadi, y dot, y dan x ya. Kita ingin bawa dia ke sana. Oke, jadi ini kita bisa ubah lagi. Oke, menjadi 1 tambah dy per dx itu tadi kita simbolkan dengan apa? Ya, y dot ya. Y dot kuadrat. Oke. Y dot kuadrat. Yang mana ini kita simbolkan dengan y dot ya. dy per dx. Oke, sehingga kita punya persamaan untuk mencari waktu terpendeknya adalah dengan menggunakan integral ini. Oke.
Nah, di sini kita ingin mencari waktu paling singkat, kan? Waktu paling singkat dari titik A ke titik B. Itu artinya apa? Kita akan mencari apa? Iya, di mana T ini bernilai stasioner. Ya, sehingga kita buat sedemikian rupa sehingga Y itu merupakan lintasan terpendeknya, ya. Di mana Y itu nanti merupakan lintasan terpendeknya. Oke. Nah, sekarang kita punya fungsional ini. Inilah fungsional kita sekarang. Fungsional kita yang baru adalah ini. Fungsional yang merupakan fungsi y dot, y dan x. Nah, kita lihat di sini, lihat ya, ini bagian ini. Ya, kita punya fungsional kita merupakan fungsi y dot benar, fungsi y benar. Nah, apakah dia fungsi x? Ternyata di sini tidak ada x secara eksplisit. Tidak ada di sini x ya. Yang ada hanya y dot, yang mana y dot itu merupakan fungsi x. Paham? Nah, ini yang kita lihat. Ini yang kita katakan fungsional kita di sini bukan merupakan fungsi x. Paham? Secara eksplisit. Tapi Pak, kan di dalam y dot itu merupakan fungsi x. Ingat, fungsional adalah fungsi dari fungsi. Fungsi pertama, dia merupakan fungsi x. Namun ketika saya masukkan ke fungsional saya, dia bukan merupakan fungsi x. Oke? Nah, di sini kita lihat ya, fungsional kita, fungsional bukan atau tidak bergantung kepada, independen, ya, tidak bergantung kepada x. Oke. Paham ya? Dari persamaan ini artinya apa? Kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan identitas Beltrami. Oke. Apa itu bentuk dari identitas Beltrami? Ini tadi. Jadi kita tuliskan ya, F ya dikurang tadi. Ini y dot do F do y dot. Y dot do F per do y dot sama dengan konstanta C. Ya, konstan ya. Atau kita buat di sini berarti ya, F kita berarti ini tadi ya, akar 1 tambah y dot kuadrat per akar 2g h kurang y. Oke. Dikurang y dot turunan dari ini ya, do per do y dot dari 1 akar 1 tambah y dot kuadrat per 2g h kurang y diakarkan. Ini sama dengan konstan. Oke. Nah, sekarang kita turunkan berarti ini terhadap y dot dulu ya. Jadi kita punya boleh seperti ini ya. 1 tambah y dot kuadrat per 2g h kurang y, boleh, dikurang y dot turunan dari terhadap y dot ya. Berarti turunan ini. Oke, saya punya akar setengah, pangkat setengah, maka saya turunkan berarti pangkat min setengah ya, sehingga saya punya di bawahnya ini saya punya 2g berarti pangkat min setengah, berarti ini pindah ke bawah ya, 1y dot kuadrat ya, saya punya 2g h kurang y turunan ini sekarang ya. Berarti tadi turun pangkat setengah, berarti saya punya turunan terhadap y dotnya adalah y dot kuadrat ya. Atau sorry, 1 tambah y dot ya, kita turunkan terhadap y dotnya menjadi y dot ya, y dot, karena tadi ini kuadrat pangkat setengah ya, jadi oke, sama dengan c ya. Pas ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini menjadi y dot kuadrat ya. Oke, 1 tambah jadi ini y dot kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya persamaan ini. Bagaimana cara menyelesaikan kasus? Saya mau sederhanakan kasus kita ini ya.
Kita sederhanakan dengan cara begini. Saya kalikan, ya saya ingin sederhanakan ini karena ini bentuknya hampir sama ya. Saya mau kalikan seperti ini. Ini saya kalikan dengan kewalikan dari ini. Sehingga di sini nanti 1 ya. Kita kalikan dengan akar 2G H kurang Y per akar 1 tambah Y dot kuadrat ya. Kita kalikan kedua sisi ya. Oke, sehingga di bagian sini kita akan dapat 1 ya. Ini kita akan dapat 1. Oke, di bawah aja ya. Kita dapat di sini 1. Oke. Lalu saya punya di sini Y dot kuadrat ya. Saya punya tadi ini. Oke, jadi kita punya seperti ini di bagian sini ini 1 ya, ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Saya bisa coret ya. Ini kita coret terhadap ini. Oke. Nah, sehingga kita punya akar 1 tambah Y dot kuadrat dikali akar 1 tambah Y dot kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang Y dot kuadrat per 1 tambah Y dot kuadrat ya. Ini ya, akar kali akar jadi pangkat 1 ya. Sehingga kita punya C akar 2G H kurang Y per 1 tambah Y dot kuadrat ya. Oke. Saya kalikan ini ke sana. Bisa, perhatikan ya, kita kalikan ini ke kiri dan ini juga kita kalikan ke sana. Oke. Nah, di sini saya dapat 1 tambah Y dot kuadrat. Y dot kuadrat dikurang Y dot kuadrat sehingga habis, sehingga sisanya di sini 1. Oke, bisa ya? Bisa diikuti ya, sama dengan C ya. Perhatikan. Saya punya berarti kalau ini pindah ke atas sehingga di sini saya akan dapat ya 1 tambah Y dot kuadrat di sini ya. Di sini akar. Berarti sisanya adalah 1 kurang setengah. Ya, berarti pangkat setengah. Sehingga kita punya C sama dengan AC akar ya 2G H kurang Y ya, ini 1 tambah Y dot kuadrat. Ya, seperti ini ya. Bisa ya? Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Silahkan nanti diulang untuk lebih pelan lagi ya. Oke, kita dapat sekarang persamaan seperti ini. Nah, kita sederhanakan lagi persamaan kita. Kita kuadratkan kedua sisi sehingga saya punya 1 sama dengan C kuadrat gitu ya. 2G H kurang Y 1 tambah Y dot kuadrat. Oke, kita buat seperti ini aja. Tadi kita sudah kuadratkan 1 kuadrat ya. Sehingga sekarang saya punya 2G ini ya, ingat 2G ini berarti konstanta kan, konstan ya, gravitasi ya. Kita buat ke dalam bentuk sekarang 1 per C kuadrat, atau boleh ya kita buat seperti ini, 2G C kuadrat sama dengan H kurang Y 1 tambah Y dot kuadrat. Oke, nah ini kan konstan ke konstan tuh. Ini konstanta semua ya. Saya buat ini sekarang C1. Oke, kita buat ini adalah C1. Oke, nah ini sama dengan ini ya. Jadi ini kalau kita kalikan, ini kita kalikan ke sana, ini kita kalikan ke sana ya. Maka kita punya jadinya H kurang Y. Iya. Ini H kurang Y-nya kalikan ke 1 menjadi H kurang Y gitu ya. Terus saya punya H kurang Y-nya saya kalikan ke Y dot kuadrat ya. Berarti saya punya tambah Y dot kuadrat H kurang Y. Saya. Oke. Sehingga kita punya sekarang, kita ingin menyelesaikan Y tadi ya. Saya punya Y dot kuadrat H kurang Y itu sama dengan C1 dikurang H kurang Y. Bisa? Sehingga kita punya sekarang Y dot kuadrat itu sama dengan C1 kurang H kurang Y per H kurang Y. Oke, ini Y dot kuadrat. Sehingga kita dapat Y dot kita, oke, saya pindahkan ini lagi. Kita punya sekarang Y dot kita ya.
Y dot kita sama dengan akar berapa? Ini ya, C1 kurang H kurang Y. C1 H kurang Y, kurang ya, sorry. C1 kurang H kurang Y per, akarnya kurang bagus. Oke, jadi Y dotnya tadi ini kita akarkan, di mana Y dot itu tadi adalah dy dx ya. Kita dapat seperti ini. Nah, kita ingin integralkan. Kita ingin integralkan untuk mencari solusi X dan Y-nya ya. Maka saya bisa dapatkan, sehingga saya punya seperti ini, dx sama dengan ya, dx-nya kali ke sana, ini kali ke sana, kita punya akar atau akar H kurang Y per C1 kurang H kurang Y ya. Kita punya seperti ini. Nah, ini dy. Ya, ini kita integralkan. Oke. Nah, integral dx itu pasti dx. Nah, sekarang bagaimana kita mengintegralkan bagian yang akar H kurang Y per C1 kurang H kurang Y. Nah, ini. Di sini tantangannya. Ya, dy. Mengintegralkan ini. Maka, bagaimana cara mengintegralkan ini? Iya, kita bisa menggunakan identitas trigonometri ya di sini ya. Silahkan nanti lihat lagi di kalkulus ya. Jadi untuk penyelesaian persamaan yang seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ya. Jadi saya punya tadi H kurang Y di sini ya. Maka kita buat sekarang Y itu ya. Kita andaikan Y sama dengan H kurang C1 sin kuadrat theta per 2 ya. Untuk mendapatkan integral dari ini nanti ya. Ini misalkan ya, kita lihat Y sama dengan H ini. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan, untuk mendapatkan dy di sini berarti kita turunkan. Ya. Turunan terhadap H-nya berarti 0 minus C1 turunan dari sin kuadrat theta per 2. Itu adalah sin theta per 2 cos ya theta per 2 d theta. Sehingga nanti ini dalam theta semua ya. Maka kita dapatkan sekarang, saya buat di sini masih bisa, X sama dengan integral H kurang Y. Ya, tadi karena saya punya H kurang Y-nya saya buat ini, sehingga H-nya habis, sisanya adalah positif C1 ya. Saya punya di sini C1 sin kuadrat theta per 2, akarnya saya buat belakangan, per, ya, di bawah kita punya C1 dikurang C1 sin kuadrat theta per 2. Ya. Kita akarkan. Ini terhadap dy-nya tadi apa? Ya, dy-nya tadi ini minus C1 sin theta per 2 cos theta per 2 d theta. Oke, coba kalian selesaikan ini sembari menunggu video selanjutnya ya. Saya akan selesaikan ini di video selanjutnya.